Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang mungkin saat ini masih telat bayar atau mungkin gagal bayar di aplikasi pinjaman uang online apa aja. Dan yang pastinya mungkin mereka-mereka yang menonton channel ini adalah orang-orang yang saat ini masih tertekan atau mungkin masih stres banget sama yang namanya desakan-desakan ala pinjol saat ini ya, atau mungkin teror-teror pinjol yang kawan-kawan mungkin telat bayar atau mungkin gagal bayar. Sudah pasti pressure ini atau mungkin tekanan yang mereka berikan itu akan menghasilkan sensasi yang luar biasa banget. Dan sudah pasti beberapa dari teman kita akan mengalami stres ya, dan ya serba takut ya atas teror dan ancaman yang mereka berikan. Buat mungkin yang takut dibuatin grup WhatsApp sama DC aplikasi pinjaman uang online-nya, atau mungkin sama debt collector lapangan yang mungkin katanya mau datang ke rumah bawa Pak RT, Pak RW, atau mungkin yang saat ini sedang ketakutan karena bakal dialihkan ke pihak ketiga katanya, atau mungkin apa aja yang mungkin menjadi teror ya, atau mungkin sumber stres yang mereka berikan. Dan beberapa permasalahan itu sekarang sering banyak terjadi ya buat kawan-kawan yang mungkin saat ini masih telat bayar atau mungkin gagal bayar atau mungkin emang sengaja nggak mau bayar. Tapi gua pengen nyaranin ya, mudah-mudahan yang udah punya rezeki yang berlimpah, yang urusannya sudah dipermudah sama Tuhan ya, mudah-mudahan bisa bayar ya. Yang namanya hutang itu ya tetaplah hutang. Hanya saja terkadang aplikasi pinjaman uang online ini cara penagihannya itu yang memang terkadang di luar batas pri kemanusiaan dan tidak punya sopan santun banget ya. Cara mereka menagih, cara mereka meneror, cara mereka mengancam itu membuat beberapa teman-teman yang lain jadi sebenarnya pengen bayar jadi malah nggak mau bayar ya, gara-gara tingkah laku tim penagihannya yang di luar batas kemanusiaan. Padahal OJK sudah bilang ya pada mereka itu cara menagih itu seperti ini, debt collector tuh harus patuh dan taat pada peraturan OJK, dan berapa lama keterlambatan pembayaran itu baru dikatakan nasabah tersebut masuk kategori gagal bayar. Yang terkadang masih dalam kategori telat bayar aja pun mungkin nggak telat bayar berapa lama, masih 1, 2, 3 hari atau mungkin 1 minggu, tapi segala macam bahasa-bahasa yang kotor, kasar dan sebagainya itu sudah keluar tuh dalam bentuk WhatsApp atau mungkin via telepon. Jadi aku pengen ngasih tahu ya, yang namanya aplikasi pinjaman uang online itu sebenarnya hampir sama aja ya, buat yang OJK, yang nggak OJK, yang legal nggak ilegal. Kadang-kadang kalau aku melihat sih itu bukan salah dari aplikasinya, tapi mungkin tim penagihannya atau mungkin debt collector penagihan di aplikasi tersebut yang mungkin kurang sekolah ya. Terlebih buat yang suka ngancam-ngancam, buat yang suka ngomongin kata-kata kasar, kata-kata jorok, nggak sopan banget, kita doain dulu debt collectornya semoga segera bertaubat. Terus aku pengen ngasih tahu ya beberapa tip and trick supaya kalian nggak langsung stres ketika kalian dikejar-kejar sama yang namanya tagihan aplikasi pinjaman uang online. Jadi ada beberapa langkah-langkah yang harus kalian buat, yang harus kalian ikutin supaya kalian bisa jauh lebih tenang ya, supaya jauh lebih aman, nyaman. Karena yang namanya teror itu sudah pasti nggak enak ya, buat gelisah, resah, dan semuanya jadi serba salah ketika kita sudah mendapatkan yang namanya intimidasi atau ancaman. Jadi langkah yang pertama itu ketika kalian memang masih punya niat bayar atau memang kalian belum punya rezeki untuk lunasin, terlebih ya pada masa-masa pandemi saat seperti ini mungkin masih banyak teman-teman kita yang dirumahkan atau sudah tidak bekerja lagi, jadi tidak menerima penghasilan. Jadi kalian beritahukan kepada tim penagihannya bahwasanya memang kalian saat ini belum punya uang ya, belum bisa bayar lunas, dan janjikan jadwal kapan pembayaran kalian bisa dijadwalkan. Untuk masalah bunga dan denda yang berjalan itu ada yang hitungannya per hari, yang gila banget tuh yang kalau yang masih
ilegal tuh pasti bunganya gila banget. Itu kita bisa buat negosiasi masalah bunga ketika kita ingin melakukan pelunasan. Dan logikanya mereka juga bakal memilih untuk negosiasi ketimbang kita telat bayar atau gagal bayar. Jadi itu langkah yang pertama. Dan yang kedua itu adalah akses ketika kalian diteror ya. Itu sudah pasti nomor handphone. Dan yang membuat kita menjadi lebih bingung itu lagi ketika orang-orang di sekeliling kita juga ikutan kena imbasnya. Itu dia masalahnya. Karena mungkin sewaktu kalian mendownload aplikasi tersebut, baik sengaja atau enggak, tahu atau enggak, mungkin kalian sudah mengotorisasikan kontak yang ada di handphone kalian. Maka secara otomatis juga mereka bisa melihat atau mengelola kontak yang ada di handphone kalian. Jadi mereka akan teleponin dan sebarkan data-data kalian. Bahkan ada yang katanya mau dibuat grup WhatsApp. Jadi aku pengen pesan, kalian tuh harus memang benar-benar tetap tenang ya. Jangan mengambil langkah-langkah yang merugikan diri sendiri, orang lain, dan keluarga kalian. Jadi kalian harus memang benar-benar tenang, hadapin satu persatu persoalan permasalahan hidup kalian. Contohnya di aplikasi pinjaman uang online ini, yang perlu kalian ketahui itu utang kalian tuh nggak seberapa. Palingan semua rata-rata untuk di aplikasi pinjaman uang online itu di saat ini masih di bawah 1 juta ke bawah ya untuk di tahap awal. Tapi karena kita terlambat, biaya denda lain sebagainya itu jadi bengkak nambah terus. Jadi kalian pusing. Jadi makanya kita bisa kok minta negosiasi masalah penawaran biaya bunga dan denda. Dan memang kita harus bersikap lebih tenang ya. Dan jangan menambah masalah baru. Contohnya seperti apa? Ketika kalian sudah punya hutang di aplikasi pinjaman uang online, kalian akan disarankan untuk meminjam di aplikasi yang lain. Itu bukan solusi, karena yang namanya solusi membayar hutang itu cuma satu, bayar hutangnya, bukan menambah hutang baru. Ya, jadi kalau seandainya kalian stres, terus merasa tertindas, hal yang paling jitu itu kalian bisa memilih 2 alternatif. Dalam catatan kalian memang niat mau bayar ya ketika nanti sudah ada rezeki. Yang pertama itu adalah nonaktifkan sementara nomor handphone kalian. Banyak pertanyaan yang masuk, bang, kalau di nonaktifkan sementara itu kira-kira berapa lama? Bisa 2 atau 3 bulan. Jadi mereka akan terus-terusan tuh setiap hari, bahkan satu hari bisa beberapa kali mereka akan mengirimkan serangan-serangan, bukan serangan pajar ya, tapi serangan-serangan WhatsApp, SMS, dan itu dilakukan dengan banyak nomor. Dan percuma kalau kalian ngeblokir nomor tersebut, ya mereka masih punya beberapa nomor-nomor lagi. Kemarin tuh kita pengalaman bisa ngumpulin sampai 30 nomor. Jadi kita bingung mau ngeblokir yang mana. Jadi saran aku, kalian bisa nonaktifkan saja sementara nomor yang kalian daftarkan tersebut. Itu yang pertama. Dan yang kedua, solusi yang paling gampang itu ya ganti nomor sekalian. Tapi itu bukan solusi. Dan lebih baiknya sih emang dibayar ya. Karena yang namanya hutang tetaplah hutang. Yang sekarang yang jadi kita nggak terima itu karena beban biaya platform, bunga, denda, dan lain sebagainya itu jauh luar biasa mahal banget. Itu yang kita kadang-kadang jadi ya gimana mau bayar juga uangnya belum ada ya kan. Dan kalian bisa lakukan 2 langkah tersebut supaya kalian lebih tenang dulu, kondusif dulu, buatkan dulu mental kalian, berpikirlah tetap secara jernih dan jangan mengambil tindakan yang merugikan diri kalian sendiri, orang lain, dan orang-orang yang kalian sayangi. Jadi harus tetap tenang. Masalah resiko kalian sudah dipermalukan, sudah dibuatin grup WhatsApp, atau mungkin ya yang aneh-aneh lah, yang lain-lain yang mungkin bisa membuat jatuh harga diri jadinya ya, jadi malu gitu. Ya apa boleh buat, itu resikonya. Dan kalian tinggal bilang aja sama teman-teman kalian, iya memang bener gua ada pinjam uang, tapi karena memang bunganya gede banget dan sudah melebihi dari peraturan OJK, ya boleh dong kita mengambil dan menjelaskan bahwasannya kalian memang benar punya utang. Tapi kuncinya memang harus tetap tenang dan buang rasa takut. Ketika kalian sudah bisa menguasai 2 hal tersebut, kuasai dulu diri kalian dan buang rasa takut kalian, maka mudah-mudahan insya Allah ya kalian akan kebal, imun kalian itu akan jauh lebih oke ya. Jadi kalau kalian stres,
Nanti imun kalian menurun, banyak pikiran, malah jadi tambah sakit jadinya. Utangnya nggak kebayar, penyakitnya bertambah. Jadi tadi beberapa tips and tricksnya itu kalian bisa lakukan dan cobain langsung di rumah. Dan aku pengen ngedoain dulu buat kalian yang mungkin saat ini masih dirumahkan atau mungkin belum menerima pekerjaan, ya mudah-mudahan diberikan kesehatan, kemudahan segala urusan, dan kelimpahan rezeki yang halal yang baik ya, supaya kalian bisa bangkit kembali dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mungkin sekarang kalian hadapi. Jadi jangan buru-buru stres, tetap tenang dulu. Kalau punya uang lebih, kalian bisa mengkonsumsi beberapa butir coklat, mungkin silver pin atau mungkin yang lain, supaya meningkatkan imun dan membuang rasa stres yang ada di otak. Jadi tetap tenang dan maju melangkah ke depan. Langkah-langkahnya sudah aku jelasin tadi, kalian bisa coba di rumah. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat lah untuk kita semua ya. Salam semangat terus. Ayo segera bangkit dari segala macam keterpurukan perekonomian. Dan ayo lepaskan yang namanya aplikasi pinjaman uang online. Oke, jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.